kabarnya hari ini? Luar biasa, senyum gembira, pasti aku bisa. Yes, yes, yes. Gimana Kak Lili kabarnya hari ini? Oh, baik. Puji Tuhan. Adik-adik semua yang di rumah, sebelum kita beribadah sekolah minggu, kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang luar biasa untuk kehidupan kami Tuhan. Engkau jagai, lindungi kami dari istirahat semalam, bangun dalam keadaan sehat. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau beribadah sekolah minggu, kiranya penyertaan-Mu dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah ini, Engkau sendiri yang ikut campur di dalamnya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Laskar Kristus, siap. Ayo adik-adik semua yang di rumah, siap-siap memuji Tuhan ya. Kita bangkit berdiri, kita dengan semangat untuk memuji Tuhan ya Kak Lili. Oke. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Katakan sekali lagi ya. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Anak Tuhan tak boleh bohong. Anak Tuhan tak boleh bohong. Masih mau tetap memuji Tuhan? Amin. Dengan semangat ya, kita nyanyikan lagi. Muji Tuhan dengan Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, kepala atas, kepala bawah, putar-putar, langsung duduk. Kak Lili tahu nggak I Will kita untuk semester ini? Tahu lah. Apa yuk Kak? Tanggung jawab. Oke betul. Oke. Yang di rumah juga harus bertanggung jawab ya, harus punya I Will itu ya. Kita nyanyikan sama-sama ya Kak Lili. Ayo. Sambil goyang ya yang di rumah juga. Siap? Mengetahui dan memahami
mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh, menyelesaikan tugas tepat waktu, menepati janji, memperbaiki kesalahan dengan segera. Ku mau bertanggung jawab, selalu bertanggung jawab, di dalam perkataan, di dalam perbuatan, di dalam segala perkara. Aku mau bertanggung jawab, bertanggung jawab. Sekali lagi ya adik-adik, oke? Mengetahui dan memahami tugas saya, mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh, menyelesaikan tugas tepat waktu, menepati janji, memperbaiki kesalahan dengan segera. Ku mau bertanggung jawab, selalu bertanggung jawab, di dalam perkataan, di dalam perbuatan, di dalam segala perkara. Aku mau bertanggung jawab, bertanggung jawab, di dalam segala perkara. Aku mau bertanggung jawab, bertanggung jawab. Adik-adik semua, setelah kita memuji dan mengagungkan nama Tuhan, mari kita semua buka Alkitab. Kita bacakan, deklarasikan Mazmur 91. Hitungan ketiga ya, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Adik-adik, biarlah kita terus meninggikan nama Tuhan. Katakan bahwa Bapa, Engkau sungguh baik, bahkan baik dan teramat baik.
berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Katakan selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Naikkan pujian ini, Bapa, Engkau sungguh baik. Haleluya Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapakku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Sembah Tuhan, Puji namanya. puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kau sungguh baik, Allah yang luar biasa. rahmat-Mu selalu baru. Terima kasih Tuhan. Tak berkesudahan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Syukur kami naikkan. Terima kasih. Terima kasih Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terpujilah Engkau Allah yang hidup, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Amin.
Shalom. Kita akan mulai firman Tuhan. Namun kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus Kristus. Kami mau belajar firman-Mu. Mari Tuhan Kau mengurapi anak-anak-Mu hari ini dengan urapan yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan membawakan firman Tuhan dengan tema diproses untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Mari kita akan bersama-sama membaca di dalam Keluaran pasal yang ketiga ayat 1 sampai 10. Adapun Musa ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Median. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir. Dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus kepada engkau, kepada Fir'aun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Musa adalah seorang pemimpin besar bangsa Israel yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke sebuah tanah perjanjian. Sebuah tanggung jawab yang besar dalam memimpin sekitar 2 juta orang untuk keluar dari Mesir. Pemimpin yang penuh tanggung jawab itu tidak bisa timbul dengan sendirinya. Musa harus melalui berbagai macam proses yang membentuk dirinya untuk bisa menjadi pemimpin yang besar, yang bertanggung jawab. Kalau kita pelajari siapa Musa sebelum ia menjadi pemimpin yang besar, yang pertama, Musa adalah seorang yang bertindak dengan emosi.
Musa gampang marah. Keluaran 2 ayat 11 mengatakan pada waktu itu ketika Musa telah dewasa ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnya seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana sini dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Ya, Musa adalah seorang yang sangat bertindak dengan emosi sebelum ia menjadi pemimpin besar. Yang kedua, sebelum ia menjadi pemimpin besar, Musa adalah seorang yang lari dari tanggung jawab atas perbuatannya dan menghindari masalah. Siapa yang suka menghindari masalah seperti Musa yang dikerjakan sebelum ia menjadi pemimpin yang besar? Ya, Keluaran 2 ayat 15 dikatakan ketika Firaun mendengar tentang perkara itu dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Sebelum menjadi seorang pemimpin yang besar, Musa adalah seorang yang lari dari tanggung jawab. Yang ketiga, sebelum ia menjadi pemimpin yang besar, Musa adalah seorang yang rendah diri dan menolak panggilan Tuhan. Ya, Kejadian pasal 3 ayat 10 dikatakan, jadi sekarang pergilah aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Fir'aun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tandanya bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Kita akan belajar ada 3 proses pembentukan Musa sehingga Musa yang kemarin ya sebelumnya menjadi orang yang rendah diri, yang lari dari tanggung jawab, yang gampang marah. Dia akan diproses ya dalam 3 proses Tuhan untuk Musa dibentuk menjadi seorang pemimpin yang besar. Yang pertama, Tuhan mempersiapkan agar Musa mendapatkan pendidikan akademis. Musa belajar sungguh-sungguh di sekolahnya. Musa menjadi anak angkat Fir'aun dan dididik dalam pengetahuan Mesir yang pada saat itu tergolong sangat maju. Keluaran 2 ayat 10-11. Ketika anak itu telah besar dibawanya Allah kepada putri Fir'aun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya karena aku telah menariknya dari air. Ayat 11, pada waktu itu ketika Musa telah dewasa ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Jadi ketika Musa dididik oleh putri Fir'aun, ya dia dipersiapkan, dia belajar sungguh-sungguh menurut pengetahuan di Mesir. Dan setiap anak Fir'aun dilatih menjadi pemimpin dengan cara diberi pekerjaan, diberikan tanggung jawab untuk mengawasi proyek-proyek raksasa. Ada satu kerja paksa ya yang dilakukan, yang diberikan oleh orang-orang Israel pada saat dia berada di Mesir. Ya, ada proyek-proyek raksasa, ada angkatan bersenjata dan atau mengurus tanah milik istana. Dengan demikian mereka dididik bagaimana Musa bisa mengatur sebuah pekerjaan dengan baik.
Itu yang dilakukan, itu yang dikerjakan oleh Musa ketika ia dididik oleh putri Fir'aun di Mesir. Demikian juga kita, ayo kita harus memiliki tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Tanggung jawab apa sih yang diberikan oleh Tuhan kepada kita anak-anak sekolah? Tanggung jawab mengerjakan tugas masing-masing yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru di sekolah. Dikatakan di dalam I will, tanggung jawab mengetahui dan memahami tugas saya, mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh, menyelesaikan tugas tepat waktu, menepati janji, memperbaiki kesalahan dengan segera. Kita anak-anak Tuhan harus tahu tanggung jawab yang dipercayakan oleh mama papa kepada kita, yaitu belajar dengan sungguh-sungguh. Seperti yang dikerjakan oleh Musa pada saat dia dibesarkan oleh putri Fir'aun di Mesir. Dia belajar dengan sungguh-sungguh sehingga Musa menjadi pemimpin yang besar. Kita juga demikian. Kalau kita mau menjadi orang yang besar, dimulai dari saat ini harus bertanggung jawab, belajar dengan sungguh-sungguh. Apa saja yang ditugaskan oleh mama papa dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Apa saja yang dikerjakan oleh bapak ibu guru di sekolah dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Dan menyelesaikan tugas tepat waktu. Sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang berhasil. Yang kedua, Tuhan melatih mental Musa di padang gurun. Dikatakan di dalam Keluaran, setelah perbuatannya diketahui oleh Fir'aun, Musa melarikan diri ke tanah Midian. Karena mental sebagai seorang pemimpin belum terbentuk pada waktu itu. Ya, dia harus dilatih mentalnya melalui padang gurun. Padang gurun itu apa sih? Padang gurun itu kesulitan. Padang gurun itu tugas-tugas yang sangat sukar. Tetapi itu harus dikerjakan oleh tangan kita. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang berhasil. Kalau kita melihat perjalanan Musa di padang gurun, ada apa? Di padang gurun ada angin badai, di padang gurun ada pasir, di padang gurun ada kejahatan. Tetapi mereka semuanya dilalui oleh Musa dengan takut akan Tuhan. Karena Musa mengikuti pimpinan Tuhan. Ada tiang awan, ada tiang api yang menyertai perjalanan Musa bersama dengan orang-orang Israel keluar dari tanah Mesir yang jumlahnya pada saat itu ada lebih kurang dari 2 juta jiwa. Wow, suatu keadaan yang sangat sulit. Tetapi Musa percaya ada Tuhan, ada Allah yang menyertai. Sehingga Musa berhasil walaupun harus melalui ketaatan yang luar biasa. Di padang gurun kita dilatih mental kita, ya. Ada padang gurun adalah caranya Allah untuk mempersiapkan mental Musa. Karena apa? Karena di padang gurun ada tantangan yang berat. Ada binatang-binatang liar. Ada terik matahari pada waktu siang. Ada dingin yang luar biasa pada malam hari. Tetapi itu semua dipakai oleh Tuhan untuk membentuk mental Musa menjadi pribadi yang bermental baja.
dan kuat untuk menghadapi tekanan-tekanan. Dan Musa tidak lari dari didikan ini. Pertanyaannya, kalau Tuhan sedang mendidik kita, apakah kita lari dari masalah? Kalau mama papa sedang mendidik kita, apakah kita lari dari masalah? Atau kita malah marah saat mama dan papa mengatakan stop HP-nya karena waktunya istirahat? Apakah kita sedang marah? Atau malah kita sembunyi-sembunyi untuk bermain game? Ayo, kita harus taat. Dan kita harus mau bertanggung jawab untuk semua tugas-tugas. Tuhan melatih kita langkah demi langkah. Dari hal-hal yang termudah sampai hal-hal yang kadang-kadang terasa sulit. Bahkan sampai pada akhirnya kita memiliki mental menjadi seorang pemimpin yang bertanggung jawab. Yang ketiga, Tuhan membangun iman Musa. Ibrani 11 mengatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita memang belum melihat hasilnya, tetapi kita harus percaya bahwa sesuatu yang baik akan diberikan kepada kita, bahwa keberhasilan itu pasti kita akan capai. Ya, seperti yang kita pelajari, Tuhan membangun iman Musa sebab tanpa iman, walaupun ia sudah belajar secara akademis dan juga mentalnya sudah dibangun, tetapi sekali lagi tanpa iman, Musa tidak akan berhasil menjadi pemimpin yang dapat mengikuti kehendaknya Allah. Satu contoh, ketika Tuhan membangun iman Musa saat Musa diperintahkan untuk melemparkan tongkat, maka tongkatnya akan menjadi ular. Dan saat ular itu dipegang, maka akan menjadi tongkat kembali. Hal ini tidak akan pernah terjadi jika Musa tidak taat melakukannya. Disinilah perlunya iman. Tidak melihat, namun percaya kepada firman. Dengan berbagai cara Tuhan membentuk iman Musa, maka pada sikap yang penting yang terbentuk, yaitu sikap yang takut dan hormat kepada Tuhan. Memang setiap proses pembentukan, setiap pengajaran kadang-kadang terasa sulit, kadang-kadang terasa rumit. Tetapi marilah kita mengandalkan Tuhan. Marilah kita punya iman kepada Dia bahwa Tuhan Yesus sanggup memberikan yang terbaik untuk kita. Dan Tuhan Yesus ingin membentuk setiap kita, seluruh anak-anak menjadi pribadi yang memiliki karakter pemimpin. Dan setelah diproses melalui didikan dari Tuhan, Musa menjadi pemimpin yang hebat. Musa menjadi seorang yang gagah berani menghadapi Firaun. Itu ada di dalam Keluaran 14 ayat 13 sampai 14. Dan Musa menjadi seorang pribadi yang lemah lembut. Ya. Bilangan 12 ayat 3, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia di atas bumi. Dan setelah diproses itu, Musa adalah seorang yang sangat mengandalkan Tuhan. Tuhan menjadi pribadi yang nomor satu untuk ditinggikan, untuk diagungkan, untuk dimuliakan.
Inilah yang membawa Musa berhasil menjadi seorang pemimpin yang luar biasa. Mari, seperti Musa yang sudah diperlengkapi oleh Allah dengan luar biasa, mari kita juga menyiapkan diri, memberikan hati kita untuk diproses, untuk dibentuk, untuk dilatih menjadi pemimpin yang bertanggung jawab. Tidak ada takut, tidak ada khawatir, tetapi kita dengan penuh keberanian menjadi pelaku-pelaku firman yang luar biasa. Katakan, engkau adalah seorang pemimpin yang luar biasa. Aku masih kecil. Oh, tidak apa-apa. Kalau kita disiapkan dari kecil, maka kita menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat, pemimpin-pemimpin yang handal, pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab. Seperti Musa bisa membawa keluar bangsa Israel dari tanah perbudakan menuju ke tanah perjanjian. Kita akan masuk di dalam ayat hafalan Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah belajar firman-Mu. Tuhan Yesus, mari Engkau memberkati seluruh anak-anak-Mu untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Mereka dipersiapkan menjadi pemimpin-pemimpin yang besar, pemimpin-pemimpin yang handal, pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Namun mereka tetap diizinkan proses terjadi supaya anak-anakku ini menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang bertanggung jawab. Berkati, berkati, berkati. Sekolahnya diberkati, masa depannya diberkati, orang tuanya diberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Allah yang kami sembah, Allah yang kami tinggikan di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Oleh karena kasih-Mu, Engkau memberikan anugerah keselamatan bagi kami Tuhan. Anugerah yang besar bagi kami, lebih dari apapun Tuhan. Terima kasih Yesus. Saatnya kami akan memberikan persembahan. Biarlah kami memberikan yang terbaik bagi kerajaan Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan. Engkau memberikan tangan-tangan yang sudah memberikan. Engkau akan memberikan berkat-Mu kepada adik-adik, bahkan kepada keluarga, orang tua adik-adik sekalian Tuhan. Berkat yang berlimpah menyertai keluarga dari adik-adik kami semuanya ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa kuasa Allah bekerja menyelamatkan setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan, Tuhan melayakkan persembahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik bisa memberikannya melalui OVO, GoPay, link aja ShopeePay dengan scan QR CIMB, mobile banking BCA, atau transfer melalui BCA atas nama Willy Joseph Chandra 0180508023, atau transfer mata uang asing melalui OCBC NISP-TBK cabang Ahmad Yani Sidoarjo AC 551810002115 atas nama Willy Joseph Chandra, Swift Code NISPI DJA. Dan
Kalau sudah ditransfer, beritanya sekolah minggu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di mana? Dalam gereja, panjang muka, Namanya kuda, panjang hidung, namanya gajah, panjang tangan, itu pencuri. tidak boleh. Panjang sabar, itu anak Tuhan. Katakan sekali lagi ya. Anak monyet Di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja, panjang muka, namanya kuda, panjang hidung, namanya gajah, panjang tangan, itu pencuri. tidak boleh. Panjang sabar, itu anak Tuhan. Panjang sabar, Itu anak Tuhan. panjang sabar. Itu anak Tuhan. Selamat, Selamat hari Minggu. hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita angkat tangan kita akan berdoa. Kita akan terima berkat yang luar biasa yang datang dari Tuhan Yesus Kristus. Jika engkau baik-baik mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, maka terimalah segala yang terbaik yang datang dari Allah untuk setiap kita. Diberkati kesehatanmu, diberkati sekolahmu, diberkati masa depanmu, diberkati seluruh aspek kehidupanmu, diberkati papa dan mamamu. Engkau naik tidak turun, menjadi kepala bukan ekor. Apa yang dikerjakan oleh tanganmu, Tuhan Yesus membuat berhasil, Tuhan Yesus membuat beruntung. Terimalah berkat dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mulai hari ini sampai selama-lamanya, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dan setiap kita yang sudah diberkati katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.